Halo semuanya, dalam video ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang Scrum. Kali ini saya akan membahas tentang Scrum Event. Ini adalah pembahasan lanjutan dari video sebelumnya. Pastikan sudah melihat video Scrum Role yang sebelumnya agar teman-teman paham konteks dari video ini. Sebelum saya mulai, saya ingin menegaskan kembali pembahasan ini berdasarkan pengetahuan saya. Oleh karena itu, saya sangat menganjurkan untuk selalu mencari dan membandingkan dengan sumber lain agar pemahaman tentang Scrum teman-teman bisa lebih baik. Mari kita mulai. Sebelum kita membahas tentang Scrum Event, kita harus paham dulu apa tujuan dari event di dalam Scrum. Scrum memiliki 3 pilar yang menjadi pondasi, yaitu transparansi, inspeksi, dan adaptasi. Secara singkat, saya katakan Scrum tentang improvement. Buat saya, setiap event di dalam Scrum bertujuan untuk meningkatkan nilai dan kualitas dari proses empirisme. Scrum sendiri dibangun di atas teori proses kontrol empiris atau empirisme. Artinya, pengetahuan kita datang dari pengalaman dan pengambilan keputusan didasari oleh apa yang sudah diketahui hingga saat ini. Berdasarkan fakta, bukan asumsi ataupun intuisi. Kita berada di dunia yang tidak pasti dan saat ini juga kita sedang mengalami ketidakpastian karena COVID-19. Dalam ketidakpastian, kita menggunakan fakta yang kita ketahui untuk mencoba tetap bertahan. Tentu saja kita tidak mau mengorbankan kesehatan kita berdasarkan asumsi kita semata. 5 event Scrum memberikan kesempatan bagi tim untuk membawa transparansi untuk melakukan adaptasi dan juga inspeksi. Sehingga hubungannya semakin bernilai empirisme akan menguatkan 3 pilar dan hasilnya tentu saja adalah produk yang bernilai tinggi. Selanjutnya mari kita bahas tentang event di dalam Scrum. Saya akan mulai dari sprint planning. Sesuai namanya, di dalam event ini tim melakukan perencanaan. Saya lebih senang menggunakan istilah membuat strategi. Ada mitos yang mengatakan Scrum tidak ada perencanaan. Itu mitos yang aneh menurut saya, karena justru di dalam Scrum, perencanaan dilakukan berkali-kali sesuai ritme pekerjaan. Sprint planning biasanya atau setidaknya yang saya lakukan, berdiri menghadap product backlog yang sudah diurutkan oleh product owner. Sprint planning wajib dihadiri oleh product owner, development team, dan tentu saja Scrum Master. Sprint planning sendiri mempunyai time box 8 jam untuk sprint 1 bulan. Tentunya untuk sprint yang lebih pendek, time box-nya menyesuaikan. Lalu apa saja yang harus didiskusikan di dalam sprint planning? Di dalam sprint planning, Scrum Team membuat strategi 1 sprint ke depan untuk menjawab pertanyaan apa yang bisa diselesaikan sprint ini, dan bagaimana tim bisa menyelesaikan pekerjaan yang dibutuhkan untuk deliver increment. Sehingga hal yang perlu didiskusikan adalah pertama, product backlog, past performance, availabilities, retrospective commitment, dan juga definition of done. Setidaknya buat saya, kelima hal tersebut adalah input bahan diskusi untuk menghasilkan output yang pertama forecast, sprint backlog, dan juga sprint goal. Event selanjutnya adalah Daily Scrum. Daily Scrum atau ada yang menyebutnya huddle, daily planning, stand-up meeting, dan lainnya adalah event yang berlangsung setiap hari dengan time box 15 menit. Biasanya development team melakukan Daily Scrum di depan Scrum board. Yang wajib hadir di dalam Daily Scrum adalah development team. Scrum Master memastikan development team melakukan Daily Scrum, sehingga Scrum Master yang mengajari development team untuk menjaga Daily Scrum dalam batasan waktu 15 menit. Jika ada orang lain yang hadir, Scrum Master memastikan mereka tidak mengganggu pertemuan tersebut. Ini pernah saya bahas dalam video saya sebelumnya tentang Scrum Roles. Time box Daily Scrum adalah 15 menit. Berapapun durasi sprint, Daily Scrum tetap memiliki time box 15 menit. Lalu apa yang didiskusikan dalam Daily Scrum adalah rencana harian untuk mencapai sprint goal dan juga sprint progress. Oleh karena itu, menurut saya sangat tepat melakukan Daily Scrum di depan Scrum board. Daily Scrum sering kali membingungkan. Saya pernah berada di titik pertanyaan, apa yang diharapkan dari percakapan 15 menit?
15 menit waktu yang sangat kurang untuk berdiskusi, malah tim jadi terburu-buru karena waktu yang sangat singkat tersebut. Pada titik tersebut kami memiliki kesalahan, yaitu kami mencari solusi bukan membuat strategi. Kedua hal tersebut sangatlah berbeda. Oleh karena itu di dalam Scrum Guide, Daily Scrum dicontohkan dengan menjawab 3 pertanyaan. Pertama, apa yang sudah saya lakukan kemarin untuk membantu tim mencapai goal? Yang kedua, apa yang saya akan lakukan hari ini untuk membantu tim mencapai goal? Dan yang ketiga, apa yang menghambat saya atau tim dalam mencapai goal? Inti dari 3 pertanyaan ini adalah mencari fakta, data empiris untuk membuat strategi yang lebih tepat agar tim bisa mencapai goal. Jadi Daily Scrum adalah tentang untuk membuat strategi, bukan memecahkan solusi. Memecahkan solusi bisa dilakukan setelah melakukan Daily Scrum, karena sudah ada strategi yang lebih dulu dibuat sehingga solusinya diselesaikan pada saat Daily Scrum sudah selesai. Sehingga output dari Daily Scrum adalah yang pertama Daily Plan, dan yang kedua adalah Sprint Backlog atau perubahan pekerjaan di dalam Sprint Backlog. Event selanjutnya adalah Sprint Review. Sprint Review dilakukan di akhir sprint. Dalam event ini, Scrum Team beserta stakeholder melakukan review terhadap hasil pekerjaan selama 1 sprint yang sudah dilalui. Siapa saja? Sprint Review dihadiri oleh Scrum Team, yaitu Product Owner, Development Team beserta Scrum Master, dan juga stakeholder. Stakeholder bisa bermacam-macam, saya sudah jelaskan pada dalam video sebelumnya. Lalu apa saja yang didiskusikan dalam Sprint Review? Tujuan Sprint Review bukan hanya demo. Demo hanyalah salah satu bagian di dalam Sprint Review. Sesuai pernyataan di awal, tujuan event dalam Scrum adalah transparansi, inspeksi, dan adaptasi. Hanya melakukan demo hanya akan membuat tim berasumsi Sprint Review adalah memberikan laporan atau status pekerjaan. Sprint Review adalah kesempatan berkolaborasi dengan stakeholder untuk mencari fakta baru berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi, dan kemudian membuat keputusan berdasarkan pengetahuan baru tersebut. Sehingga yang didiskusikan dalam Sprint Review yaitu pertama, increment atau hasil pekerjaan selama 1 sprint. Yang kedua, produk backlog yang tersedia dan progres rencana selanjutnya. Dan yang ketiga, market dan juga kondisi bisnis. Hal ini juga wajib untuk dibahas karena di dalam event ini Scrum Team membutuhkan input dari stakeholder, membutuhkan fakta-fakta di luar yang diketahui oleh Scrum Team. Oleh karena itu, sangat wajib mengundang stakeholder di dalam Sprint Review. Ekspektasinya, output dari Sprint Review adalah informasi baru yang perlu dipertimbangkan oleh Product Owner untuk dimasukkan ke dalam product backlog berdasarkan fakta-fakta baru yang didiskusikan di dalam Sprint Review. Oh iya, time box Sprint Review adalah 4 jam untuk sprint yang berdurasi 1 bulan. Event selanjutnya adalah Sprint Retrospektif yang diselenggarakan setelah Sprint Review. Yang terlibat di dalam Sprint Retrospektif tentunya adalah Scrum Team sendiri. Time box-nya adalah 3 jam untuk sprint berdurasi 1 bulan. Sprint Retrospektif adalah kesempatan bagi Scrum Team untuk meninspeksi diri, baik untuk diri sendiri dan juga untuk tim, dan membuat perencanaan untuk improvement. Sprint retrospektif bernuansa positif dan produktif, bukan hanya berarti bersenang-senang saja. Bersenang-senang saja namun tidak positif ataupun tidak produktif juga menurut saya akan percuma. Sehingga yang perlu didiskusikan adalah 1, tim dan kolaborasinya, kemudian teknologi dan development-nya, dan yang ketiga definition of done. Sehingga outputnya adalah actionable improvement untuk sprint selanjutnya. Dan event yang terakhir adalah sprint sendiri. Sebenarnya di dalam Scrum Guide, urutan penjelasan pertama Scrum event adalah sprint. Namun saya sengaja membuat penjelasan sprint ini di akhir. Sprint adalah kontainer dari 4 event yang saya jelaskan di awal. Timebox sprint sendiri memiliki waktu 1-4 minggu. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara menentukan apakah sprint harus 1 minggu atau hingga 1 bulan? Saya kembali bertanya, seberapa sering kondisi bisnis berubah yang dapat mempengaruhi keputusan product owner atau masukan stakeholder?
Ataupun seberapa besar kekuatan tim untuk dapat deliver working increment untuk menyeimbangkan perubahan bisnis di dalam organisasi. Well, hanya tim yang tahu, dan tim pun tahu setelah berpengalaman melakukan sprint. Sehingga pada saat sprint berjalan, yang pertama, tidak boleh ada perubahan yang mengancam sprint goal tidak tercapai. Yang kedua, kualitas tidak boleh berkurang ataupun menurun. Yang ketiga, skop pekerjaan mungkin dapat diklarifikasi dan dinegosiasi ulang antara product owner dan development team setiap ada hal yang baru dipelajari atau fakta baru yang ditemukan. Sprint adalah jantung Scrum. Sprint dimaksimalkan untuk mendapatkan kesempatan untuk melakukan inspeksi dan adaptasi dari 4 event sebelumnya. Buat saya sendiri, sprint yang berhasil bukan saja deliver working increment, tapi juga tim yang belajar dan berhasil melakukan improvement dari sprint sebelumnya. Event ini memiliki fungsi dan tujuan masing-masing, namun semua event juga bertujuan untuk membawa transparansi, untuk melakukan adaptasi dan juga inspeksi. Ini yang menurut saya penting. Bukan sekedar menjalankan event Scrum, namun paham tujuan besar dari event-event tersebut. Tidak heran muncul istilah Scrum Zombie. Hanya menjalankan praktik Scrum saja tanpa paham tujuannya. Seperti zombie yang berjalan tapi tidak punya detak jantung. Atau dalam kondisi social distancing seperti ini muncul istilah Scrum Zombie. Ya, karena Zoom booming dan timnya menggunakan Scrum, jadi hanya sekedar menjalankan praktiknya saja menggunakan Zoom. Saya akan coba analogikan Scrum event ini seperti sebuah perjalanan dari titik A menuju titik B. Analogi sederhana saya, tim adalah sebuah perahu besar yang akan melakukan perjalanan mengirimkan barang dari pulau A menuju pulau B. Menuju pulau B dan mengantarkan barang dengan selamat adalah goal dari tim. Layaknya sebuah tim apapun, strategi perlu dibuat agar goal tercapai. Tim merancang strategi berdasarkan apa yang sudah diketahui, nilai empiris. Contohnya kondisi cuaca. Apakah cuaca cerah, mendung, atau hujan dengan kilat? Lalu juga kondisi perairan, apakah laut sedang tenang, atau ternyata banyak ombak besar? Ataupun fakta banyaknya anggota kru, persediaan makanan, dan sebagainya. Tentunya setiap fakta yang diketahui akan mempengaruhi dalam membuat rencana dan membuat keputusan. Pertanyaannya, apakah fakta tersebut absolut dan selalu benar? Tentu saja tidak, karena hal-hal tersebut adalah faktor yang tidak dapat diprediksi. Namun memang itu adalah tujuan Scrum. Diciptakan bukan untuk melakukan prediksi yang tepat dan sempurna, tapi untuk mengoptimalkan kemampuan prediksi dan mengendalikan resiko. Istilah populernya adalah dancing with unpredictability. Di analogi ini, daily Scrum adalah kesempatan untuk meninjau apakah progres perahu sampai hari ini sudah sesuai dengan planning di awal. Apakah perahu keluar jalur dari yang seharusnya? Hambatan apa yang ditemukan sehingga ternyata perahu keluar dari jalur? Lalu strategi apa saja yang harus diadaptasi dalam membuat keputusan baru agar perahu kembali sesuai dengan tracknya. Saat perahu sudah sampai mencapai goal, yaitu sampai di titik B dan berhasil mengirimkan barang, kemudian tim melakukan inspeksi terhadap hasil sebelum melanjutkan kembali perjalanannya. Dalam kondisi ini, kapal sedang berlabuh dan para anggota sedang berkolaborasi mencari informasi baru. Misalkan barang apa yang lebih menguntungkan untuk diantarkan. Bagaimana perakiraan cuaca ke depannya? Apakah perlu pengurangan kru atau penambahan kru kapal? Tujuannya mencari fakta-fakta baru agar lebih maksimal dan agar dalam melakukan planning tim lebih akurat. Sama seperti sprint review, sprint retrospektif pun berlangsung saat kapal sedang berlabuh. Jika review berkolaborasi membahas hasil pekerjaan, maka sprint retrospektif adalah kesempatan bagi tim berkolaborasi untuk melakukan refleksi diri dengan tujuan improvement. Contohnya, fakta apa saja yang dipelajari saat kapal sedang di tengah lautan? Hambatan apa yang sangat merugikan dan bisa menggagalkan tim mencapai goal? Atau bagian kapal mana yang harus diperbaiki agar kapal bisa lebih maksimal, bisa lebih ditingkatkan lagi?
Seperti yang saya katakan di awal, setiap event penting untuk terciptanya transparansi, melakukan adaptasi, dan juga inspeksi. Jika setiap event dilakukan dengan benar berdasarkan tujuan meningkatkan proses empirisme, maka tim tidak perlu melakukan event lain yang justru akan menghambat proses tersebut. Bagaimana jika tidak ada transparansi, adaptasi, dan inspeksi? Katakanlah perahu selamat sampai di titik B. Tapi tentunya ada cost dan resiko yang lebih besar, misalkan waktu delivery yang lebih lama mengakibatkan pelanggan ketika kecewa, atau biaya operasional yang membengkak karena waktu perjalanan menjadi lebih lama dari yang seharusnya. Kesimpulannya, Scrum bukan hanya menjalankan event dengan baik. Agar tidak menjadi Scrum zombie, menurut saya jantungnya Scrum pun harus ikut berdetak dengan memahami betul apa itu empirisme, Scrum Pillar, dan juga Scrum Value. Kurang lebih itu adalah penjelasan saya tentang Scrum Event. Analogi perahu tadi adalah pendapat saya. Bisa tidak tepat, tetapi semoga cukup bisa menjelaskan. Karena pada kenyataannya, kedua hal tersebut adalah sesuatu yang tidak mudah. Oleh karena itu, sekali lagi, saya anjurkan untuk selalu mencari dan membandingkan dengan sumber lain agar pemahaman tentang Scrum menjadi lebih baik. Masih dalam kondisi social distancing, semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih.